Sebelumnya kita telah melihat betapa pentingnya seorang muslim ma'rifatuz zaman, memahami kondisi zaman yang sedang dijalaninya. Dan saat ini kita sedang berada di babak paling gelap sepanjang sejarah umat Islam. Inilah masa di mana badai fitnah menyelimuti kehidupan umat manusia. Umat Islam sedang menjalani babak paling kelam dalam perjalanan sejarahnya. We are living in the darkest chapter of the Islamic history. Inilah babak di mana Allah Ta'ala menguji kita, umat Islam, dengan kekalahan. Sedangkan kaum kafir, khususnya al-Yahud wan Nasara, kaum Yahudi dan Nasrani, diizinkan Allah memimpin dunia. Dan tolong diingat Pak, izin Allah berbeda dengan ridha Allah. Allah mengizinkan sesuatu terjadi, maka terjadilah sesuatu itu. Tetapi sesuatu yang Allah izinkan terjadi tidak serta-merta Allah ridhoi. Contohnya, pencurian tidak akan terjadi kalau tidak dapat izin Allah. Tetapi pencurian manapun tidak akan ada yang diridhoi Allah Ta'ala. Contoh lain, perbuatan sihir seorang tukang sihir tidak akan mengenai korbannya sehingga dia menjadi sakit atau bahkan mati sebagai efek sihir itu jika tidak ada izin Allah Ta'ala. Tetapi tidak ada sihir yang Allah ridhoi, tidak ada. Karena syarat seorang penyihir itu harus kufur, harus mengingkari Allah Ta'ala. Makin hebat dia kufurnya, makin dahsyat sihirnya. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, babak yang kita jalani sekarang ini sudah Nabi nubuahkan 15 abad yang lalu, diantaranya lewat hadis berikut ini. Badiru bil a'mali fitanan kaqita'il lailil muslim. Segeralah kalian beramal sebelum datangnya fitnah yang begitu banyak. Karenanya Nabi menggunakan bentuk jamak dari kata fitnah, fitanan, yang berarti banyak ujian, banyak cobaan, seperti malam yang gelap gulita. Jadi babak yang kita jalani sekarang ini babak di mana sedemikian banyaknya fitnah, Nabi pun sampai mengumpamakan inilah era seperti potongan malam yang gelap gulita. Dan kalau kita kaitkan dengan hadis periodisasi atau hadis ringkasan sejarah umat Islam, Nabi telah meringkas perjalanan umat ini ke dalam 5 periode. Dan ternyata kita yang hidup di era modern sekarang ini berada di periode yang Nabi sebut dengan Mulkan Jabriyah. Periode para penguasa yang memaksakan kehendak. Dan periode ini belum berlangsung lama. Kita baru memasuki babak keempat ini sejak tahun 1342 Hijriah, 1924 Masehi. Tapi yang pasti kita semua yang hadir di majelis ini tentunya tidak ada yang mengalami babak ketiga, kan? Siapa di sini yang usianya lebih dari 99? Tidak ada, kan? Artinya apa? Artinya kita semua ini produk generasi babak keempat, Pak. Sebuah generasi yang wajar kalau kemudian sejak kecil, remaja mulai sadar akan kondisi sosial, politik, ekonomi yang berkembang, dia merasakan gak pernah puas dengan pemimpin yang hadir. Kenapa? Karena Nabi sudah ingatkan bahwa di babak ini mereka yang menghiasi panggung kepemimpinan adalah orang-orang yang berkarakter mulkan jabriyah, penguasa-penguasa yang memaksakan kehendak. Dan kalau dikatakan memaksakan kehendak berarti mengabaikan kehendak Allah dan Rasulnya. Dan jenis yang seperti ini ada 2 macam. Ada yang memaksakan kehendak pribadinya, berarti dia menjadi diktator tunggal. Tetapi ada yang memaksakan kehendak kolektif,
dia dengan kelompoknya, dengan kliknya, dengan lingkungannya.